Yesus namanya. Kami hidup, kami berjalan, kami bersama-sama dengan nama yang selalu memberi kemenangan, yaitu nama Yesus. Biarlah perkataan ini tidak goyah dari iman kami, dan selalu melekat dalam pikiran kami bahwa kami hidup, berjalan, beserta dan ditemani oleh nama yang selalu memberi kemenangan. Bukan kekalahan, bukan kekecewaan, bukan kesedihan, tapi kemenangan demi kemenangan. Sekalipun lewat lembah kelam, sekalipun lewat penderitaan, tapi kami berjalan bersama nama yang memberi kemenangan, yaitu Yesus Kristus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah saudara yang di tempat ini, saudara yang di rumah, boleh berkatakan, aku hidup, aku berjalan, aku melangkah bersama nama yang memberi kemenangan, yaitu nama Yesus. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti ini. Allah yang ajaib. Bukan Allah yang biasa-biasa, bukan Allah yang kebanyakan, tapi Allah yang ajaib. Allah yang bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah yang mampu membuat sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia sepintar apapun. Engkau bisa lakukan. Ajar kami selalu tangan kami berharap kepada Engkau. Ajar kami selalu hati kami selalu menghadap kepada Engkau, mengarahkan hati kami kepada Engkau. Dalam keadaan apapun, kami selalu yakin kami berjalan bersama nama Yesus yang selalu memberi kemenangan. Berfirmanlah Tuhan sebab kami mendengar. Berfirmanlah, kami mau menjadi orang-orang Kristen, umat Tuhan yang berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan firman, sehingga kami tidak lagi dilindas oleh keadaan, tidak lagi terombang-ambing oleh keadaan, tapi kami berjalan meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ini penting nih ya. Saudara yakin saudara hidup sekarang berjalan dengan nama yang selalu beri kemenangan? Amin. Apa ditinggal di rumah? Jangan-jangan nama Yesusnya ditinggal di tadi ke pasar. Siapa ke pasar tadi? Jangan-jangan ketinggalan di pasar Yesusnya. Saudara benar hidup sama Tuhan yang berkuasa, benar? Terus kalau saudara hidup dengan Tuhan yang berkuasa, yang bisa menciptakan langit dan bumi, terus saudara khawatir, terus saudara takut, saudara anggap apa Tuhan yang menyertai saudara? Amin. Saudara nih, ini nggak usah Tuhan dulu deh, sama tentara kayak di misalkan bintang. Saudara jalan bersama dia nih, terus ada penjahat lewat, terus saudara kayak orang ketakutan, ya kan? Saudara anggap yang bersama saudara ini siapa? Tentara ini bilang yang bersama saudara, lu nggak anggap gue? Kenapa lu ketakutan kayak gitu? Lu kan berjalan sama gue, ini kan ini tentara ya. Saudara jalan sama polisi, tentara, ada ini apa yang orang jahat, terus saudara takut. Kira-kira lucu nggak saudara? Lucu ya? Jalan sama polisi sama tentara, terus saudara ada orang jahat, saudara takut. Kan saudara jalan sama itu. Nah, saudara hidup berjalan bersama Tuhan, saudara. Sekarang saya mau tanya, Tuhannya di mana? Ditinggal. Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Tuhannya mana? Tadi kita baru nyanyi, memberi kemenangan. Betul. Saudara pasti diizinkan Tuhan lewatin lembah kelam, betul. Tuhan izinkan dompet saudara kosong, betul. Tuhan izinkan saudara sakit, betul. Tapi
orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan takut menghadapi semuanya. Kenapa? Karena saudara berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Justru kalau saudara takut itu menjadi sesuatu yang aneh. Saudara tidak hidup dengan Tuhan yang katanya luar biasa, tapi saudara takut. Berarti saudara tidak mempercayai Tuhan. Kalau saudara jadi Tuhan sedih, sakit. Kalau saya jadi Tuhan, gila. Gua yang udah berkuasa begini gak dianggap. Padahal saya selalu bersama dengan kamu. Aku selalu beserta dengan kamu. Jadi saudara boleh khawatir tapi jangan kekhawatiran. Saudara boleh takut tapi jangan ketakutan, betul? Takut tapi jangan ketakutan. Kenapa? Karena saudara percaya Tuhan beserta saudara, dan Tuhan yang beserta saudara itu tidak pernah meninggalkan saudara. Bukan kata saya, karena Alkitab. Dan Tuhan yang tidak meninggalkan saudara itu bukan Tuhan yang biasa-biasa, Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara takut? Berarti saudara, kalau orang kasar bilang, menghina Tuhan, menganggap ringan Tuhan. 2022, kalau saudara takut, ingat, ada Tuhan yang beserta saya. Tuhan yang beserta saya, Tuhan yang luar biasa. Saudara bisa melewati masa-masa kamu jadi, saya pernah melewati. Besok mau makan apa nggak tahu, saya pernah melewati. Dan sampai hari ini masih hidup, sampai hari ini masih eksis. Kenapa? Karena saya nggak lihat kamu punya duit, karena saya nggak lihat dompet saya nggak mau lihat keadaan saya, tapi saya mau lihat Tuhan yang menyertai saya. Dan Tuhan itu berkuasa dan tidak meninggalkan. Jadi keadaan tidak membuat kita ketakutan. Amin. Dompet tidak membuat kita ketakutan. Amin. Bilang kiri kanan, ada Tuhan menyertai. Ada Tuhan. Bukan Roma 8 ayat 28. Jadi saya bingung, orang bilang, aku percaya Tuhan, aku berjalan bersama Tuhan, tapi masih dalam hidup ketakutan. Aduh, aneh. Orang Kristen dan aneh. Amin. Roma 8 ayat 28. Ketemu? Ini dulu saya selesai. Tadi nyanyi peganglah tangan itu kita buka dulu Yesaya 41 ayat ke-10. Yesaya dulu, Yesaya. Buka Yesaya dulu, maaf. Tadi kan nyanyi Roh, peganglah tangan Roh Kudus ya. Seolah-olah Roh Kudus nggak pegang saudara, terus minta Roh Kudus pegang. Padahal kita bilang apa? Yesaya pasal ayat 10. Peganglah tangan Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus mau melepas saudara. Amin. Jadi minta Roh Kudus pegang. Padahal kita katakan apa? Jangan takut, sebab aku janganlah bimbang, sebab aku ini aku akan menemukan dan bahkan aku akan ayat 13. Sebelum ke ayat bawah. Amin. Saudara ada Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan yang hebat enggak? Hebat kan? Kenapa takut? Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aman. Jadi Tuhan sudah pegang saudara belum? Tuhan sudah pegang tangan saudara belum? Yang percaya sudah pegang tangan saudara kan? Jadi Tuhan pegang tangan saudara. Dia tidak akan melepaskan saudara, kecuali saudara yang meminta untuk dilepaskan. Dengarkan saya, Tuhan memegang tangan saudara. Dia tidak akan melepaskan tangan itu, kecuali saudara minta dilepaskan. Orang tahu lepas. Dan ada lagi yang bisa melepaskan tangan Tuhan dari tangan saudara adalah apa? Dosa. Amin. Jadi saya bilang tangan Tuhan tidak kurang panjang, tetapi yang merupakan pemisah antara Tuhan dengan saudara apa? Ketika saudara dosa, maka tangan Tuhan akan terlepas dari tangan saudara. Amin. Jadi
Jadi yang paling penting dalam hidup kekristenan adalah dosa minta ampun, supaya tangan Tuhan memegang tangan saudara, amin. Supaya tangan Tuhan pegang tangan saudara, amin. Apa yang tidak bisa melepaskan tangan Tuhan dari saudara apa? Karena Tuhan terlepas, nggak bisa, amin. Tapi kalau saudara ada di dalam kekudusan, ada di dalam, oke lah, jatuh dalam dosa, tapi langsung mengakui dan minta ampun, maka tangan Tuhan akan segera memegang tangan saudara. Tanpa saudara minta, dia akan pegang. Tanpa saudara minta, Tuhan akan pegang tangan saudara. Kecuali yang saudara berdosa, Tuhan lepas, karena Tuhan nggak bisa bergaul dengan orang berdosa. Ngerti di sini? Jadi jangan simpan dosa saudara, jangan simpan. Wah, boleh sudah jatuh dalam dosa, misalkan, ya. Tapi ada pengampunan, pengakuan minta ampun, dipulihkan, Tuhan pegang lagi tangan saudara, otomatis. Kayak anak yang bungsu ingat, waktu dia pulang bapaknya langsung rangkul, haleluya. Roma 8 ayat 28. Ini kuncinya. Kita buka. Jadi penting, minta ampun dosa penting saudara. Roma 8 ayat 28. Waktu saya baca ini sering kita baca, tapi ada sesuatu yang tiba-tiba Tuhan bilang, ini. Oh iya Tuhan, terangin ini. Oh iya. Dia ngajarin saya, jadi saya ngajarin saudara. Berbagi ya, waktu saya baca ayat ini ada yang ngomong gitu. Udah ketemu? Yang ketemu bilang, hai. Kita tahu sekarang bahwa apa? Bahwa Allah apa? Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan. Jadi orang yang mengalami ayat ini, kalau misalkan mengalami segala sesuatu mendatangkan kebaikan, misalkan sakit mendatangkan kebaikan, musibah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, betul? Tapi untuk orang-orang yang sesuai dengan rencana orang yang berjalan seturut dengan sesuai rencana nggak semua orang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bilang, Allah turut bekerja untuk orang yang sesuai rencana Allah. Rencana Allah. Ayat ini nggak berlaku buat orang yang keluar, out dari rencana Allah. Ayat ini tidak berlaku buat orang yang melawan peraturan dan ketetapan karena orang yang melawan peraturan dan ketetapan Allah, dia keluar dari planningnya Allah, rencananya Allah. Ada orang dosa, nggak ke gereja lama, terus jatuh miskin, terus dia bilang Allah turut bekerja untuk mendatangkan. No. Allah turut bekerja untuk orang-orang yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya, saudara ada dalam jalur rencana Allah nggak hari ini? Amin. Kalau saudara sudah baik dengan Allah, setia dengan Allah, hidup benar dengan Allah, tiba-tiba saudara izinkan sakit, itu baru berlaku Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini udah ke gereja enggak? Doa enggak? Ingat Tuhan juga enggak? Tiap malam begadang. Ini orang Kristen. Tiap malam mabok-mabok. Ke gereja enggak? Baca Alkitab enggak? Terus dia sakit. Dia bilang Allah turut bekerja. Oh no. Dia sudah keluar dari rencana Allah. Amin. Saya baca yang ini. Saya introspeksi diri saya. Saya menjadi
Saya berdoa, kembalikan saya dalam rencana. Kalau saya melenceng, kembalikan. Kalau saya melenceng, kembalikan dalam rencana. Amin. Waktu kita berjalan dalam rencana Allah, apapun peristiwa buruk yang terjadi, baru berlaku bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Periksa diri saudara, hati-hati. Karena sesuai rencana Allah, tapi di sini enggak. Karena ini ibu-ibu yang rajin, doa rajin, ke gereja rajin, pasti ada dalam rencana Allah. Tentu sana-sana tuh nggak tahu kabarnya. Hati-hati. Waktu saudara terima Tuhan, ada planningnya Tuhan dalam hidup saudara. Waktu saudara bukan terima Tuhan aja, waktu saudara mau berojol dari rahim ibu saudara, ada ayatnya saya lagi lupa baca. Sejak dari rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Waktu keluar, Tuhan sudah punya rencana dalam hidup saudara. Tapi banyak dalam perjalanan, bukan orang hidup dalam rencana Allah, malah Allah hidup dalam rencananya manusia. Diajak masuk dalam rencananya manusia. Iya Pak ya? Banyak saudara ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Hendra, Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan istri saya, udah punya rencana lah. Ya kan? Istri saya lahir dari rahim ibunya untuk tahu bakal nemenin seorang hamba Tuhan. Yang ganteng ya. Dipertemukanlah di gereja. Saya makasih. Saya juga gak nyangka bisa ke gereja ini saudara. Ternyata ada rencana Tuhan. Terus kenapa bisa dikasih istri yang dikasih pacar waktu pacaran sehat, waktu kenalan siapa namanya? Sehat. Pas sudah pacaran 7 bulan bengek saudara, muntah darah, paru-paru, TBC. Pacar saya bilang udah deh, jangan pacarin saya, cari wanita lain. Saya bilang enggak, saya kenal kamu sehat, saya akan temenin kamu sampai kamu sembuh. Dia menangis. Loh, TBC saudara. Dokter aja bilang jangan piring dipisahin, gelas dipisahin, sendok dipisahin, nggak boleh nyatu. Terus kita pacaran, apa kita nggak nepat tuh? Menurut logika manusia. Ingat masa lalu. Dokter bilang jangan deket-deket ya, bahkan bisa. Bagaimana kita mau sepiring berdua, saudara? Ya. Saya bilang aja, saya akan temenin kamu sampai kamu sehat. Saudara, perjuangan. Tadi baru saya dengar dari Ibu istri Pak Ahmad, ngurusin orang sakit itu gampang, betul? Gampang apa susah? Ngurusin orang sehat atau orang susah, orang sakit gampangan mana? Nah, waktu pacar saya divonis TBC stadium 1, gejolak laki-laki saya keluar. Penyakitan, tinggalin aja. Tapi Tuhan bilang jangan. Aku ada rencana buat hidup kamu. Rencananya apa? Nggak tahu, saudara. Ini nemenin orang sakit, rencana Tuhan, saudara. Ampun, saya bilang taat aja lah, saya taat. Ikutin. Saya taat. Temenin. Dari stadium 1 sampai stadium 4. Saya mau nanya Tuhan, saya minta doa. Saya doain orang-orang sembuh. Saya doain orang-orang sembuh. Bukan saya doain, Tuhan bekerja melalui saya. Tapi setelah jadi istri, punya anak 1, Tuhan bukan sembuhkan, malah dipanggil pulang. Tapi saya temenin terus. Ya, sudah tahu kan perjalanan hidup saya kan yang lama yang baru-baru nggak tahu. Akhirnya meninggal. Saya cuma ingat rencana, temenin karena ada rencana.
Apa rencananya? Gelap. Sudah rencana Allah gelap. Dapat orang. Kalau rencana Allah biasanya manusia maunya yang baik apa yang buruk, saudara? Oh, dapat uang 5 juta, ya kan? Rencana Allah. Amin. Tapi kalau ditipu orang, saudara udah baik, sudah perpuluhan, persembahan di gereja rajin, ditipu orang. Rencana Tuhan bukan kira-kira. Saudara punya istri sehat, tiba-tiba Tuhan izinkan sakit. Ini rencana Tuhan atau bukan? Karena manusia udah langsung sendiri, Tuhan jahat, tega, kenapa hidup saya begini? Saudara, 2002 mesti diubah paradigma saudara. Kalau saudara hidup dalam Tuhan, tiba-tiba Tuhan izinkan yang buruk terjadi dalam hidup saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu ada dalam God planning. Pak Kun, kok planningnya Allah, rencananya Allah kok buruk sih? Kan bukannya baik-baik. Banyak orang Kristen gagal dalam rencana Allah karena dia pikir rencana Allah itu jalannya licin, jalannya lurus, nggak ada lika-liku. Amin. Nah, kita lihat. Akhirnya istri saya meninggal. Sampai di situ stop rencana Allah. Ternyata saya baru mengerti. Saya jalani dengan istri yang sakit-sakitan sampai Tuhan panggil. Saya jalani dengan kesetiaan. Ya enggak. Penyakit lu? Enggak. Saya jalani. Tuhan lihat hati ya. Kalau sampai hari ini saudara lihat hidup saya sekarang seperti ini, saudara. Hidup saya seperti ini, saudara, jangan lihat sekarang, saudara. Bagaimana saya tetap dalam rencana Allah sekalipun lewat lembah kelam. Saya tetap dalam rencana Allah sekalipun dompet saya tidak ada uang. Saya tetap dalam rencana Allah sekalipun tidak ada yang menolong. Saya tetap dalam rencana Allah sekalipun istri saya tidak sembuh-sembuh. Saya keluar dari rencana Allah untuk menikmati rencana Allah selanjutnya yang sudah saksikan hari ini. Amin. Jangan jadi orang Kristen baru Allah izinkan penderitaan sedikit keluar dari rencana Allah. Jangan jadi orang Kristen baru sedikit Tuhan izinkan yang buruk terjadi keluar dari rencana Allah. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan katakan, kalau saudara udah setia sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan izinkan yang buruk terjadi dari saudara, saya hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan mau katakan, tetaplah dalam rencana Allah. Karena di depan ada rencana yang dahsyat yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang setia. Tanya istri saya, kenapa dia mau sama saya? Dia selalu bilang, kalau kamu nggak setia sama istri kamu yang dulu, aku lihat kamu nggak setia sama istri yang dulu tuh, aku nggak mau. Berarti dia cari pria yang model begitu, dan dia temukan dalam diri saya. Dan karena dia bagaimana saya merawat istri saya yang sakit-sakitan, yang udah gak bisa melayani sebagai suami, sebagai istri, yang udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya tetap setia karena saya tahu saya ada dalam planningnya Tuhan. Amin. Akhirnya ketika menuai itu tiba, satu persatu menuai, dapat istri yang model begitu. Ini rebutan loh saudara. Istri saya prima dona. Banyak yang menangis saya di kamar dia saudara. Kalah set. Kalau Tuhan udah kerja, nyingkir semua saudara. Satu kali dia bilang sama saya, kok ada yang mau kenalan, Mas, saya mau ke rumah, gimana? Ya silakan aja. Akhirnya tuh orang nggak nyampe rumahnya. Dia telepon saya, kok lu doa apa? Dia nyampe di rumahnya. Oh gampang, saya tinggal angkat tangan. Saya bilang, butakan matanya. Oh gampang, saudara hidup dengan Tuhan yang luar biasa, men. Di zaman COVID gini yang lain omset turun, saya cuma bisa angkat tangan. Tuhan, Engkau akan mencukupi segala keperluan.
keperluan aja dicukupin, lebih mah enggak. Enggak. Tuhan akan mencukupi segala sesuatu. Anak-anak muda yang lagi pacaran, ya pacaran tiba-tiba putus, jangan engkau kecewa dengan Tuhan. Kali itu bukan planningnya Tuhan, itu laki-laki atau itu perempuan. Ini baru putus pacar, pindah gereja. Putus pacar, pindah gereja. Gereja putus, pindah saudara kan. Amin. Jadi saudara, tetaplah dalam rencana Allah. Amin. Kalau saudara keluar dari rencana Allah, bisa nggak saya waktu itu keluar dari rencana Allah? Istri sakit-sakitan. Udah, oke deh saya cari pacar lagi. Oke. Tapi saya nggak bisa dikasih istri yang model begini. Saudara, jempol. Saudara. Saya sakit juga orang repot. Saudara. Siapin segala sesuatu. Udah super dah, jempolnya istri saya jempol. Dulu saya mau tidur aja susah waktu ngurus istri. Mau tidur sejam, pokoknya saya tuntunin tidur ya. Baru tidur setengah jam, tuntunin lagi. Ada waktu buat tidur, tapi dengan istri sekarang tidur saya nyenyak. Jangan ganggu saya mau tidur. Dia ngerti gitu. Karena berapa tahun itu usia saya habis, tidak bisa tidurnya. Dan Tuhan baik, Tuhan sediakan istri yang sangat mengerti. Kalau saya tidur, anak saya bilang jangan ganggu Tuhan. Ada anak saya selimuti. Pokoknya saya udah tidur jangan ganggu. Tuhan baik. Karena saya tidak keluar dari planningnya, amin. Banyak anak Tuhan dikit-dikit keluar dari planningnya Allah, ngambek. Aduh, saudara. Ya, aduh. Dikit-dikit ngambek dikit-dikit saudara. Saya paling seru, makanya saya orang yang paling seru kalau gini. Saya udah benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, terus Tuhan kasih cobaan, saya paling senang. Betul. Karena saya akan melihat mujizat Tuhan. Betul. Tapi jangan ngarep, jangan minta, tunggu aja waktunya, maksudnya ngerti gak? Iya kan? Maksudnya, Tuhan cobain saya dong. Cobain Tuhan, jangan. Tapi ketika cobaan datang, happy, haleluya, karena akan melihat mujizat, betul. Jangan ngerti, amin. Jangan ngerti, bingung. Apa? Contohnya tuh saudara, contohnya ya. Jadi sumber kekacauan hidup kita itu karena kita waktu lahir Allah punya planning, keluar dari planning Allah. Bila saya lahir ada planning Allah. Ya jadi persoalan hidup sekarang banyak anak Tuhan ketika kesusahan datang, ketika penderitaan datang, keluar dari planning Allah. Ini dia. Bukannya bertahan. Kayak tadi, waktu saya bilang, pacar saya bilang udah cari yang lain. Waktu saya cari yang lain, kira-kira saya keluar gak dari planning Allah? Keluar. Dan saya bisa kan menikmatinya sekarang? Belum tentu. Amin. Jadi yang biang kekacauan keluar dari rencana Allah itu bukan Tuhan, tapi saudara yang keluar dari rencana Allah. Dan saudara apa tahu yang terjadi kalau saudara keluar dari rencana Allah? Hancur hidup saudara. Makanya tadi ada lagu bilang, di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Betul. Makanya saudara yang keluar dari planning Allah, masuk ke planning Allah. Masuk. Amin. Contoh siapa? Yunus. Contoh Yunus. Kemarin saya di mobil diskusi sama anak saya, dia tanya, Papi, Nabi kepala kitab apa yang paling apa dan lupa yang ini apa? Yang saya jawab Yunus ya? Hah? Bukan. Terus saya jawab Yunus. Kenapa Yunus? Itu orang paling tolol, saya bilang. Mesti masuk ke perut ikan dulu, mesti dilempar ke laut dulu, balik lagi kan? Kerencana betul. Ini anak kan? Itu manusia paling tolol. Paling bodoh ya, paling apa gitu ya? Paling bodoh ya. Lupa deh saya. Jadi saya jawab Yunus. Kenapa Yunus? Itu manusia paling tolol, paling bodoh. Maksudnya begini loh.
Tuhan pertama kali suruh Yunus mana? Niniwe, betul? Udah tinggal jalan aja ke Niniwe gitu. Kenapa mesti ke Tarsus sih? Hendra minta jodoh, dikasih. Mungkin hidungnya Juli, matanya jereng gitu. Kenapa sih Tuhan kasih jereng? Kalau memang itu dari Tuhan, ambil aja udah. Pasti ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu kadang-kadang baik buat Tuhan tapi bukan selera kita, baik buat Tuhan tapi bukan selera kita, jadi kita tolak. Jadi hilang. Kayak Yunus bilang, Tuhan bilang, ke Niniwe. Iya, kata Yunus bilang ya, enggak, saya mau ke Tarsus. Dia ke Niniwe mau ke Tarsus dia. Ke Tarsus. Sampai di Tarsus, apa yang terjadi? Naik kapal, kapalnya kena angin, diundi yang keluar namanya dibuang ke laut. Udah dibuang ke laut, dimakan ikan, dimuntahin. Akhirnya pergi kemana lagi? Ujung-ujungnya kemana? Kenapa dari pertama aja? Kenapa sih mesti masuk perut ikan? Kenapa sih mesti dibuang ke laut? Kenapa sih mesti? Kalau kemarin-kemarin waktu saya punya pacaran sakit TBC, saya tinggalin, nggak akan tuh saya nikmatin sekarang. Kalau Yunus taat ke Niniwe, berangkat ke Niniwe, nggak akan tuh ditelan ikan paus. Nggak akan tuh dia diombang-ambing laut. Saya mau kasih tahu orang Kristen, aneh. Maunya yang kayak begitu, diombang-ambing dulu, diacak-acak dulu, dibontang-banting dulu, balik lagi. Sela ya. Dulu dia berusaha nggak mau taat firman. Saya nggak mau taat firman, saya mau melawan firman. Hidupnya bagaimana saudara? Narkoba, sebagai perempuan hancur, nggak ada harga diri, apalagi di penjara. Ujung-ujungnya kemana saudara? Balik lagi sama siapa? Sama Tuhan. Saudara mau tahu waktu dia melawan Tuhan, kehilangan berapa waktu dia melawan Tuhan? Coba waktu untuk melawan Tuhan itu saudara pakai untuk taat sama Tuhan. Begini, kita tahu aja, dia nggak taat 5 tahun. 5 tahun nggak taat sama Tuhan, muter aja. Akhirnya belangsak, hidupnya rusak. Amin. Akhirnya dia bertobat balik lagi ke Tuhan. Coba saudara, hidup dalam planningnya Allah, nggak usah melawan Allah, taat. 5 tahun saudara udah jadi apa kalau saudara taat daripada melawan Allah? Saya ulang, 5 tahun saudara nggak taat sama Tuhan, sama 5 tahun saudara taat Tuhan, hasilnya pasti beda, amin. Kenapa nggak dimanfaatin 5 tahun taat aja nih, taat aja sama Tuhan. Waktu istri saya yang lama divonis sakit, saya juga nggak tahu kapan selesainya. Mungkin ini seumur hidup saya harus saya hidup dengan istri yang sakit-sakitan. Saya nggak jadi soal, saya jalanin dengan taat. Betul? Tapi kan ada God planning, rencana Allah. Waktu Tuhan bilang stop, ganti pemain baru. Iya. Masalahnya bukan soal ganti pemain baru. Di pemain lama taat ya saudara. Di istri yang lama taat enggak. Ini istri lama nggak taat, mau minta istri baru saudara. Saya mau kasih tahu ya saudara. Kalau saudara nggak taat sama suami sekarang, nggak taat sama istri sekarang, terus saudara nikah lagi, itu belum tentu istri atau suami yang baru itu sama. Apa maksudnya berbeda? Pasti sama. Sebenarnya ada God planning. Kalau Tuhan udah selesai dengan istri yang ini dengan setia, dengan segala sifatnya, dengan segala keadaannya, saudara tetap setia dengan istri ini. Waktu saudara dipanggil, waktu dia dipanggil pulang, berhenti, baru Tuhan akan mulai dengan planningnya. Ada yang bilang, saya mau kayak Pak Gun dong, buat hidupnya sejahtera. Boleh. Mau tahu nggak? Untuk bisa mencapai ini saya harus lewatin ini loh. Sanggup?
untuk bisa sekarang ini doa happy kayak anak-anak bahagia. Mau hidup kayak saya, mau amin? Mau? Mau, saudara. Udah istri cantik, udah anak-anak yang ceria, ya kan? Hidup nyaman. Mau dong? Tapi gue nggak lewatin yang kemarin-kemarinnya. Jangan kayak Yunus. Ini saya bukan menghina Yunus. Ada maksud Tuhan juga mungkin ya. Coba gue gini loh. Jangan sampai saudara masuk ke perut ikan dulu, dibanting-banting dulu, baliknya ke Tuhan. Ya hidup sama Tuhan aja terus, kenapa? Aneh saudara. Aneh saya orang Kristen jatuh bangun, aneh. Dikit-dikit ngambek tinggalin Tuhan, dikit-dikit ngambek tinggalin Tuhan. Saudara. Ntar udah dibanting-banting, gak remuk, babak belur. Tuhan ampuni saya. Kayak mau kesaksiannya, dia ikut gereja setan. Pas dia baca mau rubah bapak kami yang di sorga, dia kaget. Berarti bapaknya di sorga. Nah kalau gue mati kan mestinya ke sorga. Kenapa gue melawan bapak yang di sorga? Kalau matinya mau ke sorga, betul nggak? Kan aneh. Sok ngelawan Tuhan, Tuhan jahat. Saya mau tinggalin Tuhan. Bodoh amat Tuhan, mau apa? Saudara tinggalin Tuhan, Tuhan nggak rugi. Saudara yang rugi, saudara yang melangsak, betul. Saudara tinggal sok-sokan, saudara tinggalin Tuhan, bapak blur saudara. Hidup susah, rezeki susah, mau apa-apa susah. Maaf, mau tanya, kalau udah begitu saudara balik ke mana? Malu kan saudara? Yang ninggalin saudara. Tuhan mengapa-ngapain yang ninggalin saudara, yang ngambek saudara. Amin. Yang marah saudara sama Tuhan. Udah belangsak, udah babak belur. Maaf ya Tuhan. Untung Tuhan banyak sabar. Sabar. Kalau Tuhan saya udah saya tendang. Kalau Tuhan malah jangan balik-balik. Saya mau kasih tahu, jadi orang Kristen tuh jangan lawan Tuhan deh. Amin. Jangan ngelawan tuh, taat aja sama Tuhan. Amin. Toh saudara ngelawan Tuhan, balik-baliknya sama tuh. Saya kalau saudara ngelawan Tuhan, bukan apa-apa, planning, rencana Tuhan yang hebat dalam hidup saudara hilang. Saudara ngelawan Tuhan no problem lah, saudara ngelawan Tuhan. Cuman yang saya sayangin gitu, saudara dilahirkan kedua punya rencana, Tuhan punya rencana, punya planning yang bagus buat saudara. Tapi kenapa kok saudara dikit-dikit kamu tinggalin Tuhan? Sayang rencana Tuhan dalam hidup saudara itu sayang, saudara. Pertahanin apapun yang terjadi. Saya bilang gitu Tuhan. Sekalipun Tuhan ajak saya ke lembah-kelam, saya akan tetap dalam planningnya Tuhan. Saya tidak mau tinggalin Tuhan. Justru saya mau beria-ria di dalam lembah kekelaman. Justru saya mau bersorak-sorak dalam lembah kekelaman. Bukan nangis terseduh-seduh. Oh Tuhan, kenapa sih Tuhan mau begini? Makanya saya mau ajak saudara, kalau saudara sakit, kata yang pertama kepada mulut saudara begini, praise the Lord. Waktu saudara sakit, bilang haleluya. Tuhan baik. Itu berarti saudara menempatkan diri saudara pada planningnya Allah. Waktu Tuhan lihat saudara begitu, saudara planningnya Allah akan berjalan. Ini enggak, suruh ke Niniwe, ke Tarsus. Udah bolak balik akhirnya. Oke. Apa yang kita pelajari dari sini? Ada dua hal. Yang pertama, dengan rencana Allah dalam hidup saudara. Ini Tuhan punya rencana dalam hidup saudara loh. Amin. Nah, apa yang kita mesti pelajari dengan rencana Allah? Yang pertama, taat pada prosesnya. Bilang gini, karena taat pada prosesnya. Kenapa saya bilang taat pada prosesnya? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang unik, Tuhan yang antik, Tuhan yang luar biasa. Amin. Orang Kristen maunya rencananya jalannya seperti tol yang tadi saya bilang kan. Maunya jalannya licin, mulus, nggak liku-liku, amin.
itu maunya saudara. Maunya Tuhan kan beda. Maunya Tuhan ada jalannya sendiri, betul? Kayak sekarang mau Tuhan nurutin kita atau kita nurutin Tuhan? Sekarang saya mau tanya, saya mau nurutin Tuhan atau Tuhan nurutin kita? Waktu jalan belok dikit, jangan belok dong Tuhan, jangan digandengin aja. Saya mau kasih tahu, Keluaran, kita buka Keluaran. Jadi dalam rencana Allah yang kita perlu yang pertama adalah taatin prosesnya, turutin prosesnya. Kenapa turutin prosesnya? Kadang-kadang planningnya Tuhan itu nggak sesuai seleranya kita, planningnya Tuhan itu nggak sesuai dengan keinginan kita, amin. Lihat Keluaran, buka coba. Ayo, buka. Keluaran 13 ayat 17. Saya harap 2002 saudara yang keluar dari planning Allah, masuk dalam planning Allah, amin. Dan waktu di dalam planning Allah ada hal-hal yang mungkin saudara ikutin, taat, amin. Karena ada planning yang besar di depan. Jangan tinggalin, Bapak dulu. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah apa? Tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling enak, paling dekat. Terus sebab dimana jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat selanjutnya 18. Tetapi Allah apa? Melalui apa? Menuju laut Tiberau dan siap sedia. Ngerti maksudnya? Bangsa Israel keluar dari Mesir, terus Tuhan tuntun kan? Ada jalan yang paling dekat, jalan yang enak. Jadi ada jalan yang enak kalau saya belum pernah ke Israel, kalau yang ke Israel katanya cuma 11 jam juga nyampe, atau berapa jam juga nyampe. Nggak tahu dah, pokoknya ceritanya begitu. Jadi ada jalan yang enak, jalan yang menurut manusia bagus, nggak susah-susah karena dekat. Tapi saudara lihat, God planning, rencananya Allah beda. Dia nggak tuntun ke jalan yang dekat, amin. Tapi Tuhan apa? Putar melalui padang. Kalau saudara baca ini, kira-kira saudara menilai Tuhan bagaimana? Tuhan jahat apa baik? Ada jalan yang dekat kok kenapa diputar? Tuhan, kenapa ada perempuan yang sehat, kenapa saya dikasih yang sakit? Tuhan, kenapa ada suami yang nggak marah-marah, kok kenapa saya dikasih suami yang marah-marah? Ada ya, kan waktu pacaran baik gitu ya, setelah diberkati, amin, jadi pemarah di rumah, diberkati di gereja. Saudara, jangan salahkan suami saudara. Itu saudara dalam God planningnya Tuhan. Setelah saudara diberkati di gereja, itu sifat suami saudara berubah. Itu God planningnya Tuhan, ada rencana Tuhan. Jangan ditendang keluar tuh artinya gitu. Karena itu akan membentuk karakter. Ya. Saya kalau istri saya kalau marah, saya selalu bisa membuat dia ketawa. Tapi kalau saya marah, dia nangis. Kalau saya marah, dia nangis. Oh iya, saya tadi udah marah, maaf ya. Selesai. Nah, ada jalan yang dekat, jalan yang bagus, jalan yang mulus. Kenapa Tuhan muterin? Amin. Saudara ngerti? Rencana dalam hidup saudara, rencana Tuhan dalam hidup saudara, pasti nggak akan sesuai dengan selera saudara. Amin. Pasti tidak akan sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Amin. Karena Tuhan punya plan. Akhirnya waktu Tuhan putar bangsa Israel di padang gurun, babak belur kan ya? Pemberontak, marah, berontak, kecewa, marah. Akhirnya bangsa yang generasi pertama mati semua di padang gurun.
Kenapa? Berontak terus. Saudara saya mau kasih tahu, kalau saudara itu dalam planningnya, ikutin aja prosesnya. Walaupun itu nggak sesuai dengan selera saudara atau keinginan saudara, amin. Ikutin. Kalau saudara berontak, kayak Israel nggak dapat saudara. Akhirnya, ya kan? Contoh kedua, saudara, Abraham. Kita buka Kejadian 16 ayat 16. Tadi pertama Israel. Ikutin aja prosesnya. Bangsa Israel nggak ikutin. Loh, kenapa lewatin begini? Kenapa Tuhan? Memang benar ada jalan, tapi Tuhan nggak mau itu karena itu bukan planningnya Tuhan, amin. Kenapa tiba-tiba saudara ikut Tuhan dan sungguh-sungguh waktu kerja tiba-tiba di PHK? Saudara dalam planningnya Tuhan. Ya itu planningnya Tuhan bisa, amin. Kalau saudara dalam rencana Tuhan. Kalau saudara malas-malasnya di PHK itu tanggung jawab sendiri, udah di luar rencana Tuhan, amin. Kalau dalam rencana Tuhan kerja bener, nggak pernah bolos di PHK, itu dalam planning, amin. Abraham, Kejadian 16 ayat 16. Abraham berumur berapa? 86 tahun ketika Hagar. Loh, kok Hagar? Harusnya keturunan Abraham siapa? Hagar apa Sarah? Loh, kok Hagar? Berarti ada yang salah sama Abraham. Betul? Tuhan mau bangsanya lahir dari rahim siapa? Sarah apa Hagar? Sarah. Loh, kok Hagar? Umur berapa dia? 86. Coba 17 ayat 1. Pasal 17 ayat 1. Ingat ya, 86 tahun ya. 86 tahun. Abraham ini keluar dari God planning enggak? Keluar dari rencana enggak? Suruhnya Sarah yang lahir kok marah Hagar. Berarti Abraham keluar dari planningnya Allah, betul? Baca ayat 1, 17. Ketika Abraham berumur berapa? Tadi umur berapa Hagar lahir? 86 sampai 9. Berapa tahun dia kehilangan Tuhan? 13 tahun dia kehilangan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham lagi waktu dia umur 90 tahun. 99 tahun. Kalau saudara keluar dari God planningnya Tuhan, saudara gak bisa menikmati Tuhan. Abraham kehilangan 13 tahun, enggak lagi bisa komunikasi sama Tuhan. Tertutup. Kenapa? Karena dia melanggar planningnya Tuhan. Suruhnya lahir dari Sarah, dia lahir dari Hagar. Ngerti maksud saya? 13 tahun betul ya, saya nggak hitung nih. 13 tahun Abraham hidup tanpa Tuhan, hanya gara-gara melanggar planning. Makanya saya bilang, kalau saudara udah taat sama Tuhan, udah setia sama Tuhan, tiba-tiba saudara di PHK, jangan keluar, tinggalin Tuhan, tetap setia sama Tuhan, amin. Tetap ikut Tuhan, amin. Sukacita, amin. Itu saudara ada dalam God planningnya Tuhan. Lihat nanti apa yang terjadi di depan, amin. Tapi kalau kayak Abraham, udah disuruh Sarah yang lahirin, Sarah bilang, "Duh, kawinin aja si Hagar." Dikawinin, bener lahir ya, bener gak? Bener. Tapi 13 tahun Abraham kehilangan Tuhan. Tapi Tuhan baik. Dia hampiri lagi Abraham. Dia ulangin lagi planningnya. Banyak saudara gak? Saudara 2002 jangan jatuh bangun batuan, amin. Jangan ngambekan, amin. Kalau gembalangan telepon, terus dikasih sakit dulu, uang kurang dulu, jangan ngeluh, jangan tinggalin Tuhan, tetap setia sama Tuhan, amin. Bilang praise Lord, Tuhan baik, amin. Tetap setia sama Tuhan, amin. Maka saudara tetap berada dalam planningnya Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang tetap dalam planningnya Tuhan. Ketika dikasih COVID dia tetap bersyukur, dikasih penyakit dia tetap bersyukur.
ada saudara-saudaranya dipanggil pulang, dia tetap bersyukur. Kenapa? Karena ada dalam God planning. Panjang nih saya. Ada lagi itu yang pertama. Abraham kehilangan gara-gara keluar dari planning. Sehebat Abraham, apalagi saya bilang Tuhan. Saya selalu tiap hari, saya dalam God planning. Waktu istri saya bilang itu, kayaknya bulan ini omset menurun. Saya dalam God planning. Kemarin istri saya bilang, aduh gimana nih, kayaknya omset kurang ini. Saya sampai bilang, kamu gimana? Saya bilang, maaf ya, saya bilang ini, kamu kayak orang gak punya Tuhan aja ngomong begitu. Tenang aja sih, kenapa? Tanggal masih belum 30, tenang. Kayak orang gak punya Tuhan aja. Berapa puluh tahun kemarin Tuhan tolong, masa kalian ini gak tolong? Sampai marah gitu, saudara. Lama saya, kenapa sih kok kamu marah? Habis kamu kayak orang bagaimana gitu, orang gak punya Tuhan. Kalau saya kalau marah begitu, maksud gini, kita tuh kadang-kadang manusia maunya enak mulu ya, betul ya? Hidup kayaknya gak mau susah, kalau bisa senang terus gitu ya, kalau bisa cuan terus gitu ya, kalau bisa dompet penuh terus, jangan begitu ya, ya manusiawi. Tapi kadang-kadang planningnya Tuhan izinkan nggak ada, betul? Kan planningnya Tuhan tiba-tiba Tuhan izinkan sakit, betul? Ada kan begitu kan? Yang penting dalam goodnya planningnya Tuhan, dalam planningnya Tuhan, betul? Jangan di luar jalan Tuhan, amin. Kalau misalkan duit kurang, saya beli villa 5, mobil 10, nah itu boleh saya bertobat, boros, betul? Enggak, kadang-kadang juga begitu. Tuhan juga kadang-kadang begitu. Jadi, sekarang kalau dalam keadaan, jangan gini, jangan mikir ikut Tuhan itu jalannya enak terus dah, saudara. Jangan. Kadang-kadang Tuhan izinin, amin. Nah waktu saudara diizinin, taat aja, amin. Punya suami itu kemana-mana, taat aja. Amin. Yang kedua, apa kita pelajari dari God planning? Yang kedua, rencana Allah yang penting. Tadi kan rencana Allah yang penting taat proses, amin. Yang kedua, rencana Allah bagi Allah yang penting itu bukan awal. Tuhan mau akhir. Makanya kita selalu bilang, aku setelah menyelesaikan pertandingan. Kita buka ayat. Timotius ya. Timotius 4, 2 Timotius 4 ayat 7. Satu poin lagi ya, satu poin lagi. Jadi God planning, rencana Allah bukan awalnya, tapi bagaimana akhirnya. Tuhan tunggu di akhir. Orang Kristen kebanyakan di awal, semangat, haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya. Waktu Tuhan puter ke padang gurun, mulai kan. Oh, jadi orang Kristen kok begini. Kok ikut Tuhan kok begini. Waktu Tuhan puter ke padang gurun kok begini. Akhirnya bersungut-sungut, marah, bersungut-sungut, akhirnya mati di padang gurun. Padahal ikutin aja, ikutin. Anak saya karena sakit, haleluya. Yesus sembuh. Amin. Di tangan saudara ada kuasa kan? Kalau ada Yesus, ngapain kita mesti ngomong? Tuhan jahat. Saya udah setia. Kenapa masuk padang gurun ya? Tuhan punya cara. Yang kedua berarti apa tadi? Tuhan tunggu di akhir. Makanya 3 ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara dosa. Dan aku memelihara kepahitan. Iman. Ini orang Kristen yang dipelihara kepahitan. Yang dipelihara sampai garis akhir. Nggak bisa lupain kesalahan orang. Jangan ya. Aku mencapai garis akhir dan telah memelihara dengki, memelihara iri, memelihara ayo, ngaku. Memelihara apa? Buang semua. Yang saudara pelihara adalah apa? Iman. Bilang kiri kanan, iman.
Yang lalu-lalu mau dibuang, jangan dipelihara. Suami udah mantan membuang aja tong sampah. Mantan masih diingat. Perkataan mantan nyampe di atas sama hati. Perkataan Tuhan sama Tuhan berusaha di mimbar gak ada yang ingat. Perkataan mantan yang menyakitkan nempel di hati. Oh, pikiran apa yang bisa tidur. Mau juga perkataan Tuhan nempel di hati sama pikiran. Amin. Perkataan mantan yang sakit mah buang, bilang buang ke laut. Iri hati buang ke laut. Yang dipelihara sampai garis akhir adalah iman. Tuhan mau akhir saudara pelihara iman. Bukan iman saperi, bukan. Taruh saudara, udah di Tuhan, saya pelihara iman mana? Ini mah iman PA ini mah. Iman pitak ini bukan. Iman Tuhan. Entar saudara punya anak iman semua dipelihara, bukan saudara memelihara iman. Saudara disakiti, Tuhan bisa izinkan nggak saudara disakiti? Bisa nggak? Bisa, tapi yang dipelihara jangan yang disakitinya imannya. Yang disakitinya dibuang. Amin. Jadi rencana Tuhan. Kalau saudara hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan tunggu di akhir. Saudara lihat kan contohnya siapa? Yusuf. Ya kan? Yusuf setia sampai A. Ayub setia sampai A. Hendra setia sampai A. Ibu Wawa setia sampai Wawa kan ya? Ibu Cenyo setia sampai A. Ibu Tati setia sampai A. Akhirnya ini yang penting loh. Bukan di awal akhir. Apakah sekarang saya masih ada dalam Tuhan apa enggak? Itu dulu saya doain orang sembuh dulu. Sekarang gamparin orang. Ya jangan yang dulu. Sekarang ada amin. Kata rencana Tuhan di akhir Tuhan tunggu. Sampai kita bilang, aduh, telah mulai di pertandingan. Kenapa saya tidak buang istri saya sakit-sakitan? Kenapa saya tidak cerai dengan istri saya sakit-sakitan? Kenapa saya tidak ganti istri saya dengan istri saya? Kenapa? Karena saya mau mencapai garis akhir dan memelihara iman. Sekalipun penderitaan yang saya hadapi, sekalipun orang sakit yang saya hadapi, saya tetap ada dalam planningnya Tuhan. Sampai kadang-kadang istri saya seperti ini. Kamu yang dulu pasti dipijit-pijitin. Saya bilang, boro-boro nih orang pulang semua. Aku dipijit, dipegang aja sakit. Sini deh aku pijitin. Istri, waktu saya ngomong sama istri saya yang lama, kan tinggal pulang tuh. Saya gandeng nih, istri udah jangan gandeng, tak kamu malu gandeng saya. Buat saya bukan awal. Saya mau mempertahankan sampai titik akhir. Apa sih yang mau saya raih dari Tuhan izinkan istri kayak begini? Apa sih saya mau dapat kalau saya setia itu? Saya punya istri yang begini, sakit-sakitan, saya mau ikutin terus. Apa sih yang mau saya ambil di kemudian hari itu? Itu yang kita mau saya. Kenapa sih saya diizinkan Tuhan hari ini gak punya duit, terus saya tetap percaya Tuhan? Apa sih saya mau saya lihat? Pasti ada yang hebat di depan yang Tuhan sediakan. Jangan gak punya duit, ingat rentenir mana nih? Didatengin bunga-bunga saudara. Apa? Pinjaman online lagi. Aduh. Saudara gak punya duit, duduk dia di kaki Tuhan berdoa. Jangan telepon pinjaman online. Bunga melilit saudara. Yang salah siapa? Sudah melilit bunga gini. Tuhan, kenapa ini terjadi? Salah lu. Amin. Tetap dalam planningnya Tuhan. Akhir. Sampai sekarang juga saya nunggu akhir. Menikmati ini akhirnya. Kalau saya nyakitin istri, saya bilang demi mami, saya nggak mau keluar. Ketika kita berdosa, maka gantengnya Tuhan putus. Betul? Makanya kalau sudah jatuh dalam dosa, buru-buru supaya planningnya tetap jalan. Ngerti maksud saya? Jadi kebahagiaan orang Kristen
ketika di akhir kita bisa berkata kepada Tuhan, aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Waktu saya pelihara iman dengan istri yang sakit aja, Tuhan kasih istri yang luar biasa. Waktu saya setia dengan istri yang model begitu aja, Tuhan sediakan kehidupan yang luar biasa. Saudara mau setia pada planningnya Tuhan? Coba katakan saudara, saya mau setia. Sekalipun dikasih suami yang buruk, istri yang buruk, tetap dikasih gembala yang galak, tetap. Belum saya cerita yang ibu rohani galak. Hampir-hampir iman saya itu mau copot, saudara. Betul, ibu rohani kayak gitu. Ini ibu rohani galak amat. Sedikit ya. Soalnya banyak. Kenapa ya yang ngomongin itu? Ibu rohani saya galak, saudara. Waktu kita naik mobil ke pelabuhan, ada truk nyalip. Mami rohani saya bilang nih, awas ya. Tuh, ibu rohani model begitu, saudara anak bener apa nggak bener? Ya kan, suka begitu kan, hakimin orang. Karena itu betul, dia mendidik iman saya. Hampir copot iman saya punya pemimpin galak, hampir copot. Ini orang model begini, apa nggak ada yang lebih baik Tuhan? Tuhan bilang, taat, sudah sampai bulan saya, mau mendomeni, ya kan? Pokoknya lebih sadis lah, tapi saya pelihara iman saya terus, saya nggak keluar. Sampai saudaranya sekarang saya punya prinsip, punya nilai, itulah yang saya peroleh karena ketaatan. 2022. Tuhan mungkin ajak saudara ke penderitaan. Tuhan mungkin ajak saudara menikmati yang lalu-lalu hasilnya sekarang. Itu nggak tahu dalam hidup saudara. Tapi yang mau saya kasih tahu, tetaplah dalam planningnya, rencananya Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau di akhirnya kita memelihara iman. Jangan di akhir hidup kita yang dipelihara kepahitan. Jangan di akhir hidup kita yang dipelihara benci sama orang. Jangan di akhir hidup kita yang dipelihara apa? Sakit hati. Tapi saudara, yang dipelihara adalah apa? Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Ajar kami itu, periksa hati kami itu. Apakah kami ada dalam God planningnya tuh? Apakah kami ada dalam rencananya tuh? Kami tidak mau keluar dari planningnya Tuhan, sehingga harus hancur-hancuran hidup. Yunus disuruh ke Niniwe, dia ke Tarsus. Akhirnya dia masuk ke dalam laut, diombang-ambing, dimakan ikan paus. Akhirnya dia kembali ke Niniwe. Ajar kami Tuhan untuk kami taat. Kami tidak melawan apa maunya Tuhan, sehingga waktu kami tidak terbuang untuk sia-sia, sehingga waktu kami tidak terbuang untuk mengalami hal-hal yang buruk. Tapi kami mengalami Tuhan. Ajar kami tidak seperti peristiwa Abraham, ketika Tuhan suruh Sarai yang melahirkan, malah Abraham melalui Hagar. Sampai akhirnya 13 tahun Tuhan baru menemui Abraham. Kami mau setiap saat ketemu Engkau Tuhan. Kami tidak mau kehilangan Engkau Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak bisa apa. Di luar Engkau kami tidak bisa buat apa. Saya tidak tahu dengan hidup saudara, tapi Tuhan tahu hidup saudara. Saya hamba Tuhan mengatakan, mari hidup dalam rencananya Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan.
Saudara yang jauh dari Tuhan masuk dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ajar kami mengerti supaya kami hidup lebih hari, lebih menikmati Tuhan. Makin hari makin menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Mari semua percaya katakan amin. Terima kasih buat Tuhan.